Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Krisnawira Sanjaya dengan NIM 24055551177 dari kelas Teknologi Basis Data D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan materi tentang replikasi yang di sini yang akan saya bahas itu yaitu replikasi dua arah atau master to master replication. Jadi master to master replication itu adalah sebuah metode replikasi yang dimana keduanya tuh uh, bisa saling bertukar gitulah istilahnya, atau keduanya itu saling aktif dan dapat melakukan read dan juga write di dalamnya. Misalkan ketika di salah satu master itu membuat perubahan, maka perubahan itu juga akan dapat dikirim ke master yang lainnya gitu. Master to master replication ini mempunyai beberapa kekurangan dan juga beberapa kelebihan. Dari kelebihannya tuh, jika di satu server itu mati, maka server lainnya itu masih bisa dipakai. Jadi ini salah satu keunggulan karena dia tuh sifatnya terpisah. Terus permintaan pengguna tuh bisa dibagi antara dua server. Sekali lagi karena dia itu terpisah, dan juga dari redundansi data yang tersimpan itu jadi eh, terlalu nggak terlalu terpusat, jadi dia di dua tempat. Jadi kayak ya kalau misalkan yang satunya kenapa jadi masih ada backupan gitu, kurang lebih gambarnya. Terus di kekurangan ada potensi konflik data. Jika dua master itu menulis secara bersamaan, bisa terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan. Ini karena keduanya tuh bisa melakukan perubahan. Jadi ketika kedua master ini mau ngelakuin perubahan, ya nggak ada yang ngalah nih, ya bakal terjadi konflik. Pokoknya gimana ya bilangnya, pokoknya bakal terjadi konflik di dalam database-nya tuh. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya, langsung aja kita ke prakteknya. Ya uh, sebelum itu sebelum memulai replikasi, kita harus mematikan yang namanya firewall. Di Windows Defender Firewall, terus change notification setting, di sini kita turn off semua karena defaultnya dia tuh turn on. Kalau sudah, lanjut kita catat IP di masing-masing device. Contohnya kayak di sini, IP config. Nah, kita harus catat IP-nya nih. Ini tuh anggap di perangkat utama, dia dari CMD perangkat utama. Nah, di sini sudah saya catat tadi host dan juga IP VirtualBox. Jadi host itu yang di sini yang 87, VirtualBox tuh yang 66. Caranya kurang lebih sama di VirtualBox. IP config ya 166. Coba kita ping yang sebelahnya ya, 168 titik berapa tadi, 87 kalau nggak salah. Oh ya lah, sudah bisa. Begitu juga sebaliknya, ping 192.168.1.66 ya, dia sudah bisa. Oke, jadi sekarang kita close aja. Sekarang pertama saya oh ya, sebelum kita menyeting masternya tuh, kita harus config di bagian sini, di bagian folder my.ini terus scroll di bagian mana tuh ya, mana ya, nah di sini log bin sama dengan bin MySQL ini kita hapus yang hashtagnya sama server ID-nya tuh, biarin aja satu defaultnya. Terus jangan lupa Ctrl S gitu.
Terus selanjutnya langsung kita ke CMD nya. Kita masuk ke C terlebih dahulu. Terus kita masuk ke folder MySQL nya. Root MySQL root. Setelah kita sudah sampai sini, kita langkah pertamanya tuh buat user aja dulu. Create user, misalkan namanya panda gitu, panda at misalkan IP-nya di persen. Nah, terus identified by panda. Oke. Nah, sudah bisa. Sekarang kita grant all privilege on bintang titik bintang to panda at persen with grant option koma. Habis itu kita flash tables with read log. Ini ada typo, read log show master status koma. Yang ini harus kita catat. Saya lebih mending copy aja biar nggak ribet nyatet, karena ini lumayan panjang juga. Bisa juga di copy sebenarnya dari sini position. Jadi ntar nih buat dimasukin ke di VirtualBox di Windows yang ada di VirtualBox-nya. Setelah itu kita ketik unlock tables. Dah selesai. Setelah itu kita masuk ke VirtualBox. Nah, di VirtualBox-nya nih saya juga udah nyet. Oh ya, pertama-tama jangan lupa di bagian apa tuh namanya, firewall-nya di sini juga harus dimatiin, di turn off semua. Karena kalau tadi tuh awalnya defaultnya dia kan turn on, jadi harus di turn off dulu supaya bisa melancarkan proses nantinya. Terus kita config di sama kayak tadi ini, cari apa namanya. Nah, di sini di login ini hashtagnya dihapus, sama di server ID-nya tuh saya ganti jadi 2. Kan defaultnya tadi 1. Itu. Kalau udah boleh dah exam-nya ini di restart ya. Ya, sudah running. Setelah itu setelah exam-nya tuh udah bisa, kita lanjut ke CMD-nya. Kita masuk ke CD.
cd, terus apa namanya, masuk ke folder MySQL ya. cd exam MySQL. SYAMPP MySQL bin, terus kita masuk ke root MySQL, MySQL terus min root. Nah, dia udah berhasil masuk. Kita full session aja. Kemudian di dalam sini tuh kita ketik stop sleep aja dulu ya. Stop sleep, koma. Kemudian pada master kita buat bukan kita change dulu, change to master host. Itu masukin IP yang ada di host yang tadi yang 87 itu 192.168.1. Berapa tadi? 87 ya. 87 terus koma, master score user panda master password itu juga panda, master apa tadi, log file itu. Coba kita lihat log file yang tadi, MySQL bin 12345 4 file MySQL bin dot 12345, bener kan? 12345 itu 4 sudah. Master log post itu sini berapa tuh, 779 ya kalau nggak salah, 799 jadi harus sesuai. Kalau udah, setelah ini kita bisa titik koma, habis itu kita enter aja. Oh ya, kita kurang master di sini. Master usernya panda, password panda, log file, log post. Ya sudah. Selanjutnya saya start sleep aja. Start sleep, koma, show sleep
status G titik koma. Ada fatal error. Coba di sini ya. Coba saya stop sleeve dulu ya. Stop sleeve. Di sini buka ya. Dia nggak ada berubah sih. Dia errornya di sini. Lock index file. Coba di sini kita unlock tables, terus kita flash locks. Setelah itu kita baru show master statusnya. Ya, dia berubah jadi 385. Ini aja yang kita pakai. Itu kita balik lagi ke CMD nya. Kita stop sleeve koma. Terus kita di sini reset aja sleeve-nya. Sleeve koma. Setelah itu kita change master to master host. Sembilan dua satu enam delapan titik satu titik 87. Master underscore user dengan panda. Password panda juga. Kemudian master log file
kita masukin log file yang tadi, MySQL bin 0005. MySQL trip bin dot 12345 sesuai nggak nih? 123455 SQL bin ya udah sesuai. Enter master log post master log postnya itu berapa tadi? 385 Oke. Sekarang baru kita bisa start sleeve-nya. Sleeve show sleeve status oke. Ya, di sini sudah bisa dan tidak ada error. Lanjut, sekarang kita create user lagi untuk di perangkat hostnya atau di perangkat utama. Create user apa ya namanya, bintang gitu misalkan, bintang add persen identified by bintang. Koma grant all privilege, grant all privilege on to koala. Bintang salah. Add persen masih belum. Baru kita identified by bintang. Habis itu with current option
background option. Baru flash tables with red underscore read lock. Itu baru show master status koma 002689. Kita catat di sini aja. Nol 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 dua 689. Setelah itu baru kita di sini unlock tables. Nah, habis sekarang kita baru bisa balik ke CMD yang di sini. Di sini saya stop sleeve dulu. Sleeve koma change master to master host. Dengan kita masukin IP yang di sebelah tadi. Berapa tadi? 66 ya. 2.168.66. Itu master user untuk koma bintang. Password bintang juga, master log file MySQL bin dot 12345 12345 ya pas. SQL post sekarang. Log post berapa ya? Log post itu di 689. Itu kalau udah, kita enter aja. Setelah itu kita start sleeve-nya aja. Sleeve sekarang kita lihat statusnya. Show sleeve
status G, koma. Ya, sudah tidak ada error tampaknya di sini. Kita sudah bisa untuk create database. Coba tes create database ya. Create database. Misalkan nama databasenya apa ya? Show database dulu. Show database. Apa ya? Misalkan apa ya? Create database. Misalkan apa ya? Sekolah gitu. Tabel apa ya, misalkan tabel warung gitu misalkan ya, warung. Coba kita sekarang show database dulu. Sudah ada. Coba kita sekarang use warung. Create table tb underscore barang titik koma. Kok titik koma, kurung buka, id underscore barang itu nilainya integer, auto increment primary key, nama underscore barang itu varchar 50. Apa lagi? Merah gitu dah. Merah itu varchar dah. Varchar 20 sama stok itu integer. Dah. Oke, sekarang kita insert aja. Insert into tb underscore barang. Habis itu nama underscore barang merah stok values nama barangnya aqua merah. Oh ya, kayaknya aqua juga. Stoknya 100. Terus koma Pokari merahnya Unilever itu misalkan 44 gitu misalkan. Cola
apa ya, Leo. Oke. Dia sudah berhasil. Sekarang saya akan coba untuk select all. Select bintang from TB barang. Ya, dia udah ada ID barang, nama, terus kita coba sekarang akses di di perangkat master yang satunya. Itu di sini. Semoga aja bisa. Aduh. MySQL kepencet. Root min u. Show databases. Ya udah ada warung. Kita use warung. Desk warung. Kok desk warung. Show tables dulu. Tables. Ya ada TB barang, baru kita desk TB underscore barang. Ya sudah ada juga. Coba kita sekarang select bintang from TB underscore barang. Ya udah ada juga. Coba sekarang kita insert data ke situ. Insert into TB underscore barang. Value-nya nama underscore barang, terus merek sama stok. Misalkan namanya bank ya, Mizon gitu. Mereknya Mizon. Untuk stoknya terus 22. Itu kita buat Oreo. Mayora gitu misalkan. 12. Ya. Sudah berhasil. Sekarang kita coba select bintang from TB barang. Ya, udah ada Oreo sama Mizan yang baru aja saya tambahin. Coba kita akses dari sini. Barang. Ya, bertambah. Oke, jadi kesimpulannya replikasi master to master yang saya lakukan sudah berhasil. Dan mungkin cukup sekian video saya tentang replikasi master to master. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.